Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak untuk kita bersama-sama mengkaji agama kita, yang mana hal tersebut adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa dan terus menerus tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan dan figur kita, Nabi yang mulia, Sayyidul Mursalin Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti dan mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah kita bacakan sedikit tentang khutbah beliau, di mana kita ambil pelajaran darinya akan sikap zuhud terhadap dunia. Telah kita jelaskan apa dan bagaimana itu zuhud. Kemudian juga terkandung dalam muqaddimah beliau terkait dengan ibadatun qalbiyah, ibadah hati, yaitu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita singgung terkait dengan at-tafakkur, berfikir tentang sebagian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang dari sana akan melahirkan iman kepada Allah, yang di sana melahirkan pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta Rabbul Alamin. Kemudian setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi mengucapkan tasyahud
dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Al-Barrul Karim, zat yang maha baik lagi maha mulia, Ar-Raufur Rahim, zat yang maha lembut lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa habibuhu wa khaliluh, yang mana beliau adalah kecintaan dan kekasihnya Allah, al-hadi ila siratin mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, wad-da'i ila dinin qawim, dan memberikan atau mengajak kepada agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, wa ala sairin nabiyyin, demikian pula kepada seluruh para nabi, wa ali kullin, dan seluruh keluarga beliau, wa sairis salihin, dan seluruh orang-orang soleh. Ini tasyahud dan penyampaian salawat serta salam dari Imam Nawawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pada setiap khutbah. Terkadang seseorang melatunkan syahadat sebagai ikrar dia, sebagai persaksian dia bahwa tidak ada yang patut disembah di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini berkonsekuensi kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah, sementara selain Allah Subhanahu wa taala tidak patut untuk disembah. Hanya Allah yang kita beribadah kepadanya, sementara selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk kita serahkan padanya ibadah. Kemudian tidak lupa kita ikutkan persaksian yang pertama dengan persaksian yang kedua, yaitu persaksian anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana persaksian ini berkonsekuensi untuk kita membenarkan segala yang beliau beritakan. Segala yang beliau sampaikan pasti benar, sebab Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian kita taati segala perintah beliau dan kita jauhi segala larangan-larangan beliau. Perintah beliau sama kedudukannya dengan perintah Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kita ibadahi kecuali sesuai dengan tuntunan dan syariat beliau. Inilah konsekuensi dari syahadat ini. Persaksian Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sampaikan salawat dan salam itu kepada keluarga beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang memperjuangkan agama ini, yang membela agama ini, yang menjaga kemurnian dan kesuciannya, hingga sampai kepada kita, sampai pada saat ini terus terjaga kemurnian agama ini. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan 14 atau 15 abad yang lalu, sampai pada saat ini, sampai pada hari ini tidak pernah mengalami perubahan. Sebab Allah jaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun.
sungguh kami yang turunkan Quran ini, kata Allah, dan kami yang akan memberikan penjagaan kepada Quran itu. Dan sebagaimana Quran dijaga oleh Allah, hadis, ucapannya Rasul, sabdanya Rasulullah SAW pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemurnian agama ini, kesucian agama ini tidak bisa dan tidak akan pernah dinodai oleh orang-orang yang ingin menodainya, ditambah oleh orang-orang yang ingin menambahinya. Sebab Allah akan melahirkan orang-orang yang membela agama ini, yang mengembalikan kemurnian agama Islam, sama seperti tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun turut bersalawat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjasa di dalam menyampaikan agama kepada ummatul Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah itu Imam Nawawi berkata, amma ba'du, adapun setelah ini, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kemudian beliau nukilkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sangat sering kita dengarkan dan sangat sering dibacakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Diingatkan ayat ini supaya kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini, apa maksud Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah. Perhatikan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini konteks ayat ini berada di dalam susunan penafian, kemudian datang setelahnya penetapan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ini penafian. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, aku tidak ciptakan mereka illa kecuali. Penetapannya apa? Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam bahasa Arab, kalau ada ayat semacam ini memberikan makna pengkhususan, bahwa betul-betul maksud tujuan satu-satunya Allah adakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya Pak, kalau kita lihat di dalam Quran, perintah pertama di dalam Quran perintah untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, sembahlah Tuhan kalian, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Lihat, ini perintah pertama di dalam Quran, perintah untuk beribadah. Karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya, dan karena ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Makanya seruan para nabi dan para rasul itu sama, seruan untuk beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini seruan para nabi dan para rasul. Allah berfirman di dalam Quran, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, untuk mendakwahkan an i'budullah, sembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah, itulah at-taghut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita sadar akan maksud yang agung ini, tujuan yang sangat mulia ini, maka kita betul-betul harus mewujudkan ibadah ini. Kapan kita keluar dari ibadah, maka kita akan menjadi manusia yang rusak. Sebab keluar dari asal tujuan dia diciptakan. Kapan manusia keluar dari ini, maka dia akan rusak. Sebagai contoh misalnya, kalau kita punya pisau dapur digunakan untuk memotong yang lunak-lunak, dipotong sayur, ikan, dan seterusnya. Bagaimana kalau pisau ini kita gunakan untuk memotong besi? Apa yang terjadi dengan pisaunya? Akan rusak dia. Loh, kenapa begitu? Karena dia keluar dari asal tujuan dia diciptakan. Iya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. HP ini diciptakan untuk memudahkan kita berkomunikasi, kirim SMS, telepon, iya. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk melempar tikus, bisa enggak? Bisa juga. Tapi apa? Akan rusak dia. Kenapa? Keluar dari tujuan dia diciptakan. Nah, sama manusia diciptakan untuk beribadah. Kapan dia keluar dari tujuan ini, maka pasti dia akan rusak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka tujuan ini, maksud yang mulia ini harus betul-betul kita perhatikan di dalam hidup ini. Kita hidup bukan hanya untuk sekedar hidup, makan, minum, tidur, bersenang-senang, kemudian datang ajalnya, kemudian kita mati, selesai urusannya. Bukan. Justru kematian adalah awal dari segalanya. Kalau ada orang yang berkata, kalau sudah mati, ya berarti sudah selesai urusannya, Ustaz. Oh tidak, justru itu adalah awal perkaranya, awal dari urusannya. Sebab kehidupan yang datang setelahnya akan lebih berat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi sungguh, berapapun kita hidup di dunia ini, maka sudah barang tentu banyak dari manusia yang lebih mengutamakan urusan dunianya ketimbang urusan agamanya. Sekarang kalau kita tanya, berapa yang kita berikan untuk porsi agama, berapa yang kita berikan untuk porsi akhirat, ketimbang atau dibandingkan dengan dunia kita? Mana yang lebih banyak kira-kira? Jawabannya pasti yang lebih banyak adalah untuk dunia kita. Padahal kita sadar tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, ada perkara-perkara dunia yang sifatnya dunia tetapi bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas keseharian kita bisa bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya. Kenapa? Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Untuk apa kita niatkan? Nah, sehingga aktivitas keseharian kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan ibadah. Makanya ulama salaf, ulama terdahulu mengatakan, inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Kata mereka, sesungguhnya saya mengharapkan pahala dari tidur siangku, dari tidur malamku, sebagaimana aku berharap pahala dari berdirinya aku sholat malam. Ini ucapan ulama salaf, ulama terdahulu. Aku berharap pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap dengan bangunnya aku di malam hari untuk sholat malam.
Kalau berharap pahala dengan kita bangun malam, dengan kita sholat malam, iya. Tapi bagaimana caranya kita mengharapkan pahala dengan tidur siang? Kita mengharapkan pahala dengan tidur malam? Niatnya, niatkan kita dengan tidur siang, dengan kita tidur malam untuk mengistirahatkan badan kita, memberikan porsi yang adil untuk badan kita, dan niatkan dengannya agar kita semakin kuat beribadah kepada Allah. Maka tidaklah kita tidur siang, tidaklah kita tidur malam kecuali bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Sama Pak, ketika kita bekerja mencari nafkah dunia memang, tetapi bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau kita niatkan ibadah, niatkan dengan kita bekerja untuk menafkahi diri kita, menafkahi anak dan istri kita. Dengannya kita bisa membiayai kita, dengan hal tersebut kita bisa tegak beribadah kepada Allah. Maka tidaklah kita bekerja, tidaklah menetes keringat kita kecuali itu bernilai pahala dan ibadah. Kenapa? Dia niatkan ibadah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada umat ini, walaupun perkara dunia bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan masih tetap berada di atas koridor syariat, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan terasa lebih indah. Hidup ini akan kita jadikan sebagai jalan untuk kita menuju negeri yang sesungguhnya, yang di sanalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, maka sungguh-sungguhlah kita di dalam beribadah kepada Allah. Berikanlah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menuntut keadilan sementara kita sendiri tidak adil kepada Allah. Kita sering berkata, ayo berlaku adil, ayo tegakkan keadilan. Bahkan sangat sering kita dengarkan ayatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dibaca oleh para khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Kita sering menuntut keadilan, namun terkadang kita sendiri tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita lebih sering mendahulukan hak orang lain, hak kita ketimbang haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipungkiri. Iya. Subhanallah, dengan dunia ini, ketika misalnya ada SMS masuk ke dalam HP kita, ada WhatsApp, ada inbox yang masuk ke dalam HP kita, bersegera kita untuk menjawabnya itu, bersegera untuk kita melihat dan bagaimana bisa cepat membalasnya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala yang panggil di masjid, akankah kita secepat itu juga? Ini jamaah sekalian, ketika ada atasan kita, bos kita, komandan kita memanggil kita, maka takut kita kalau kita tidak segera menghadap bos kita, kita tidak segera menghadap komandan kita. Tetapi ketika Allah memanggil di masjid, apakah kita juga bisa bersegera seperti itu? Ini menunjukkan kebanyakan manusia lebih mendahulukan hak orang lain, hak dirinya sendiri ketimbang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sisi keadilan kita kepada Allah? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita sering meminta rezeki, kita sering menuntut rezeki, memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia kita boros, sementara untuk urusan akhirat kita pelit dan kikir. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Tempat kita bermohon rezeki adalah Allah. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Namun jangan disangka Allah tidak menginginkan rezeki dari kalian, dan Allah tidak menginginkan agar kalian memberikan makan kepadaku. Tidak. Yang Allah inginkan agar kalian beribadah saja. Dan ibadah itu
tatkala kita beribadah kepada Allah, ingat, kebaikannya bukan kembali kepada Allah, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Sebab Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak berkurang kekuasaannya karena ibadah kita. Makanya disebutkan dalam hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan manusia ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kafir semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Lah terus kita beribadah untuk apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kita sendiri. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia tatkala di dunia dia bisa berkata-kata, dia bisa berangan-angan, dia bisa mendambakan dan merencanakan segala sesuatu yang bisa dan ingin dia rencanakan. Dia bercita-cita, mengejar cita-citanya. Tetapi subhanallah, sungguh tatkala hal tersebut tidak dijadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Disebutkan di dalam Quran di surat Fatir ayat 37, Allah menceritakan bagaimana penyesalannya penghuni neraka tatkala mereka masuk ke dalam neraka. Allah katakan, wahum yastarikhuna fiha, mereka penduduk neraka itu berteriak di dalam neraka itu. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kami ingin kembali ke dunia supaya kami bisa beramal, bukan seperti amal yang dahulu kami kerjakan. Dia berangan-angan, berandai-andai supaya bisa kembali ke dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Hei manusia, bukankah kami sudah panjangkan umur kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, sehingga di waktu umur yang panjang yang telah diberikan kepada kita bisa ingat orang yang mau mengingat. Wajahakumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kenapa kalian juga tidak sadar? Kenapa kalian juga tidak mau ingat-ingat? Fadhuku, maka rasakanlah, kata Allah, fama lidzalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Allah nyatakan dalam Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik. Ini manusia. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahar, lalu kami angkut mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari harta yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, lalu kami lebihkan mereka di atas seluruh penciptaan kami. Manusia makhluk yang termulia. Tetapi jamaah sekalian, kemuliaan ini kita akan dapatkan kalau kita menegakkan ibadah kepada Allah. Kapan kita tidak menegakkan ibadah, kemuliaan itu Allah akan cabut. Allah akan hinakan manusia, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Allah katakan dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adhal, mereka lebih sesat daripada hewan ternak, bahkan lebih lagi. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ini kalau keluar dari maksud ibadah. Manusia memang makhluk yang mulia, tetapi kalau mereka meninggalkan ibadah, mereka akan menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Imam Nawawi ingatkan
tujuan, maksud utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita tunaikan. Makanya pernah disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Mu'ad bin Jabal dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa kiranya hak Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba terhadap Allah? Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya yang wajib dijalankan oleh hamba adalah beribadah mereka kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lagi-lagi ibadah. Wa haqqul ibadi 'alallah, sementara hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mungkin mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita tahu maksud kita ini diciptakan untuk beribadah, sekarang ibadah itu apa? Apa artinya ibadah? Kita seringkan dengar ibadah itu. Kita harus beribadah. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kita harus beribadah. Kita diperintah dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sekarang ibadah itu apa? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah itu secara bahasa artinya at-tadzallul wal khudu'. Tunduk dan merendah. Itu ibadah. Dalam bahasa Arab, kalau orang Arab mengatakan thoriqun mu'abbad, jalan yang diibadahi. Maksudnya jalan yang ditundukkan, yang dia diinjak dan dihinakan. Makanya orang yang beribadah namanya abdun. Orang yang beribadah namanya siapa? Abdun. Yang beribadah kepada Allah Abdullahi. Berarti apa? Dia yang menghinakan diri kepada Allah, dia yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan dia siap memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan hidupnya, matinya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Ini ibadah secara bahasa. Kalau ibadah menurut istilah syariat, maka didefinisikan oleh Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Kata mereka, ibadah itu adalah suatu nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Itulah ibadah. Maka kalau dari definisi ini, yang namanya ibadah itu Pak sangat luas cakupannya. Ibadah itu bukan hanya terbatas pada sholat 5 waktu. Ibadah itu bukan hanya terbatas pada puasa Ramadan. Ibadah itu bukan hanya terbatas pada bayar zakat dan ibadah haji. Tapi yang namanya ibadah, segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Makanya ulama membagi ibadah menjadi 3. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Ibadah hati contohnya apa? Berniat. Itu ibadah, Pak. Niat yang baik itu ibadah. Keimanan kepada Allah itu ibadah. Mahabbatullah, cinta kepada Allah itu ibadah.
takut kepada Allah itu ibadah, roja mengharap kepada Allah itu ibadah, inabah kembali kepada Allah juga ibadah. Ibadatun qalbiyah namanya, ibadah hati. Termasuk juga muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua ada namanya ibadatun lisaniyah, ibadah ucapan, ibadatun qauliyah, ibadah dalam bentuk ucapan. Contohnya banyak: membaca Quran, berzikir, berdakwah di jalan Allah. Ini ibadah lisan yang diucapkan dengan lisan. Dan ada ibadah anggota badan. Ibadah anggota badan, kita berdiri karena Allah, kita ruku karena Allah, kita sujud karena Allah. Makanya yang mengumpulkan semua makna ibadah itu adalah solat. Solat itu di dalamnya ada ibadah hati karena butuh niat, ya kan? Ibadah solat itu termasuk ibadah qauliyah, ibadah ucapan karena ada yang dibaca dalam solat. Dan ibadah solat itu termasuk juga ibadah badaniyah, ibadah dalam bentuk badan karena ada gerakan-gerakan solat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau seorang sadar akan perkara ini, maksud dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ya, dia akan menjadikan semua hidupnya betul-betul terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang tidak memperhatikan akhiratnya, maka terkadang dia serius dengan dunianya, akhiratnya sama sekali dia tidak tahu. Ini tercela. Orang bukan dilarang untuk tahu perkara dunia, mahir terhadap perkara dunia, mahir dalam berdagang, silahkan. Tetapi jangan sampai kita mahir dalam perkara dunia tapi bodoh terhadap perkara akhirat. Ini tercela hukumnya dalam agama. Disebutkan di dalam Quran, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu urusan-urusan dunia saja, sementara mereka bodoh, mereka tidak tahu urusan agama, urusan akhirat mereka. Nah, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini kalau kita sadar belum tahu agama, maka kita perlu menuntut ilmu, kita perlu belajar ilmu. Naam, kita perlu membaca Quran, kita perlu membaca hadis Nabi SAW supaya dunia kita jalan, agama kita juga jalan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan terkait dengan ayat tadi, sebagian orang yang mereka hanya mengedepankan dunianya dan lupa dengan akhiratnya. Subhanallah, mereka ini dulu ya, ada orang-orang dulu yang mereka hanya fokus kepada dunianya. Mereka lihat mata uang dinar, mata uang dirham, mereka lihat emas dan perak, cukup sekedar merabanya. Mereka tahu berapa jumlahnya, berapa beratnya emas dan perak itu, cukup sekedar meraba. Nah, sama pada hari ini sebahagian orang, masya Allah, saking tahunya dengan perkara dunia itu, timbangan-timbangan dia kuasai. Nah, ini gula ini dia timbang-timbang 1 kilo kurang 1 on ini. Ternyata pas ditimbang betul-betul kurang 1 on. Saking mahirnya dia urusan dunia. Tetapi urusan agama bagaimana? Bagaimana caranya sholat? Bagaimana ibadah puasa? Bagaimana caranya berwudu? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tatkala kita beribadah, betul-betul kita fokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan muqaddimah dari Imam An-Nawawi, dan masih ada lagi beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari nasihat-nasihat beliau yang sangat luar biasa, yang semoga bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, nasihat bagi diri kami pribadi, dan nasihat bagi jamaah seluruhnya. Naktafi bihadal qadar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.